Tragedi kebakaran di Los Angeles. Yang subscribe, semoga rezekinya lancar dan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa kebakaran di Los Angeles, Amerika Serikat menjadi sorotan dunia, tak terkecuali masyarakat Muslim. Tragedi kebakaran di Los Angeles disebut sebagai balasan atas penjajahan Israel di negeri Palestina. Kebakaran hutan terjadi di wilayah Los Angeles, Amerika Serikat yang dimulai pada Selasa tanggal 7 Januari 2025. Kebakaran dahsyat ini dipicu oleh angin kencang Santa Ana yang mulai mereda pada Kamis tanggal 9 Januari 2025. Tragedi kebakaran di Los Angeles menghancurkan sekitar 12.000 bangunan. Laporan terbaru, sedikitnya 11 orang meninggal akibat tragedi ini dan ratusan ribuan lainnya mengungsi. Banyak pihak yang menyebutkan bahwa Amerika membekini Israel, termasuk serangan yang dilancarkan Israel terhadap masyarakat sipil Palestina. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump secara terang-terangan telah mendukung Israel. Israel akan mendapat dukungan yang jauh lebih besar untuk kampanye mereka, tidak hanya masalah Palestina, Gaza, tepi barat dan Hebron namun juga ke Lebanon, Suriah, Irak, dan Iran. Lantas benarkah tragedi kebakaran di Los Angeles sebagai balasan atas Gaza Palestina? Banyak warganet mengaitkan kebakaran dahsyat di Los Angeles itu dengan sikap pemerintah dan elit AS baru-baru ini terhadap genosida di Palestina. Sebab, lautan api di negara bagian California itu terjadi bersamaan dengan pidato Presiden terpilih Donald Trump. Ia mengancam akan melepaskan neraka ke Gaza jika sandera Israel tak dilepaskan segera. Ancaman yang disampaikan di kediamannya di Florida itu ditafsirkan sebagai pengerahan pasukan militer. Faktanya neraka itu lebih dahulu tiba di California sebelum Trump tuntas menunaikan janji sesumbarnya. Otoritas medis Los Angeles mengatakan 5 orang meninggal karena kebakaran Palisades, dan 6 lainnya disebabkan kebakaran Eaton. Dalam perkembangan terbaru, Gubernur California menyerukan penyelidikan independen mengenai minimnya pasokan air telah mengganggu upaya memerangi kebakaran Los Angeles. Angin kencang dan kondisi cuaca yang kering memicu kebakaran yang menghanguskan sejumlah wilayah di Los Angeles. Sejauh ini, kebakaran telah melanda area seluas 100 km persegi, sekitar 1/6 wilayah Jakarta. Meskipun ribuan petugas pemadam kebakaran telah berupaya keras, api masih belum dapat dipadamkan. Seorang pemadam kebakaran mengatakan bahwa kebakaran masih terus meluas. Kondisi cuaca dan dampak langsung dari perubahan iklim diperkirakan akan terus memicu kebakaran yang terus meluas selama beberapa hari ke depan. Kebakaran yang terjadi di kawasan Pacific Palisades yang menjadi tempat tinggal banyak selebritas adalah kebakaran terparah dalam sejarah Los Angeles. Lebih dari 10.000 bangunan dilaporkan hangus terbakar. Banyak jalan di dekat lokasi kebakaran diselimuti asap tebal dan Hollywood Boulevard, kawasan yang dikenal dengan Hollywood Walk of Fame, di sepanjang jalan macet ketika orang-orang mencoba mengungsi. Amerika butuh waktu lama dan miliaran dolar untuk membantu Israel meratakan Gaza. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengirimkan angin dan api dalam semalam untuk meratakan Los Angeles. Tidak sedikit dari netizen pun mengaitkan kebakaran di Los Angeles, California ini dengan tafsiran Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-266. Sebab, di dalam firman Allah ini, terdapat gambaran tentang kebakaran besar yang dipicu sapuan angin kencang seperti yang terjadi di Amerika itu. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهر له فيها من كل الثمرة وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآية لعلكم تتفكرون. Artinya, apakah salah seorang di antara kamu ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian, datanglah masa tua, sedangkan dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu, kebun itu ditiup angin kencang yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Para mufasir mengatakan bahwa melalui ayat itu, Allah memberikan perumpamaan. Ayat ini dimulai dengan sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada siapapun. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun yang terdapat di dalamnya pohon kurma dan pohon anggur yang mengalir di bawah pohon-pohonnya sungai-sungai sehingga memiliki sumber air yang cukup? Bahkan, di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian,
Datanglah masa tuanya sehingga dia tidak bisa lagi bekerja di kebun tersebut dan hanya bisa mengandalkan hasil kebun. Sementara, ia juga memiliki anak dan cucu yang masih kecil-kecil sehingga belum bisa bekerja. Dalam keadaan semua masih membutuhkan hasil dari kebun tersebut, datanglah bencana. Kebun yang jadi tumpuan itu diterpa angin kencang yang juga mengandung api. Maka terbakarlah kebun tersebut dan hanguslah semua pohon yang ada. Begitulah perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya karena ria, membangga-banggakan pemberiannya kepada orang lain dan menyakiti hati orang yang diberi. Nanti di akhirat, saat dia sangat membutuhkan ganjaran amal tersebut, dia tidak menjumpainya. Amal perbuatannya hangus dan punah karena niat yang tidak ikhlas dan sikap yang menyakiti orang lain. Demikian tafsir Al-Baqarah ayat 266.